Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sentosa bagi kita semua. Saya bacakan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat ini merupakan ajakan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita supaya orang-orang yang letih, lesu dan berbeban berat datang kepadanya, menyerahkan segala beban beratnya dan memperoleh kelegaan. Akan tetapi ada kasus-kasus tertentu di mana orang sudah datang kepada Tuhan Yesus tetapi beban beratnya masih ada. Masih merasa letih, lesu, tidak lega. Mari kita pelajari dari satu kasus yaitu tentang Saul dan Daud dalam 1 Samuel 18. Saya bacakan 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada beban yang memang dicari oleh seseorang sehingga biar bagaimanapun orang itu datang kepada Allah, lalu Allah berikan kelegaan, tapi bebannya itu diambil lagi sama dia. Contohnya Saul. Karena Saul kalah gengsi oleh Daud ketika Daud berhasil memenangi peperangan dan mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan kepada Saul diperhitungkan hanya beribu-ribu. Saul kalah gengsi, lalu dia jadi dengki. Dan setelah dia diingatkan, ayolah jangan begitulah, dinyanyikan lagu-lagu pujian oleh Daud. Tapi tidak lama Saul kembali lagi, dengki lagi, mau bunuh Daud lagi. Lalu diingatkan oleh anaknya Yonatan, ngapain seperti itu? Saul kemudian sadar lagi, tapi tidak lama dia dengki lagi, dia ingin lagi bunuh Daud. Nah, ini yang membuat dia tidak memperoleh kelegaan. Karena beban berat itu setelah diserahkan, dia ambil lagi. Kok seperti itu? Ya karena ambisi Bapak Ibu. Karena gengsi. Dan di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa engkau berdoa tetapi engkau tidak memperoleh jawaban. Karena apa? Karena apa yang kau inginkan, yang kau doakan, itu engkau ingin gunakan untuk memuaskan nafsu. Nah, inilah yang terjadi oleh Saul. Dia ingin menyenangkan dirinya, memuaskan nafsunya akan kekuasaan. Sehingga ketika dia dikalahkan oleh Daud, dia tidak rela. Ya, dia membebani dirinya terus dengan, wah aku kalah, aku kalah, aku kalah. Nah, itu yang bikin dia jadi tidak memperoleh kelegaan. Pelajarannya bagi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita mau memperoleh kelegaan, kalau kita sudah menyerahkan beban kita, jangan lagi kita mengambil beban itu lalu membebani diri kita dengan segala apa yang sudah kita lepas. Ya, karena apa? Semua itu ujung-ujungnya hanya untuk memuaskan nafsu kita. Pemuasan nafsu yang ketika diulang terus-menerus itu akan menjadi berhala. Itu akan membuat posisi nafsu dan segala sesuatu yang diambisikan di situ, itu posisinya lebih tinggi dari Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, biar bagaimanapun kita datang kepada Tuhan, kita tidak akan memperoleh kelegaan. Karena apa? Posisi ambisi, posisi nafsu lebih tinggi dari Tuhan. Jadi kuasa Tuhan akan dikalahkan oleh kuasa segala nafsu tersebut. Tuhan tolong kita semua supaya kita tetap
menempatkan Tuhan di posisi nomor 1, sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan bisa memberi kelegaan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami. Apabila kami sudah meletakkan beban berat, kami jangan ambil lagi. Kami jangan tergoda oleh nafsu dan menempatkan nafsu itu nomor 1 sehingga kami ambil lagi beban dan berharap kelegaan dari situ. Tuhan tolong supaya kami bisa menempatkan Kau tetap di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Tuhan tolong biar mereka menempatkan Kau nomor 1, segala ambisi biar itu semua ada di bawah. Dan dalam menjalankan semuanya itu Tuhan, Tuhan beri hikmat, Tuhan urapi. Mereka bersama-Mu Tuhan mendapat kelegaan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga jaga lindungi dari segala sakit penyakit, virus, bakteri, mara bahaya. Jauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Mereka berjalan bersama-Mu dalam damai sejahtera, dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.